Pertanyaannya, di manakah Nabi Isa sekarang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah dan selamat datang di Rabbanians ID. Sebelumnya saya minta maaf karena jadwal upload Sabtu lalu kita tunda karena beberapa hal tertentu. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon dimaklumi karena kondisi yang tidak menentu seperti itu. Nah, jadi yang akan kita bahas pada hari ini ya, pada episode kali ini saya ingin berbagi dan sharing dengan teman-teman tentang suatu hal yang sangat prinsip namun sering disalahfahami oleh umat Islam sendiri, yakni mengenai di manakah Nabi Isa sekarang ini. Banyak ya sebagian umat muslim dan khususnya hal ini terjadi bagi mereka yang tinggal di kota yang biasanya sering berbaur dengan pemeluk agama lain, di mana mereka meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam berada di surga bersama Allah. Ya, mereka meyakini bahwa Nabi Isa berada di surga bersama Allah. Jadi pembahasan kali ini mengenai anggapan bahwa Nabi Isa berada di surga bersama Allah. Nah, sebenarnya pemahaman seperti ini merupakan pemahaman doktrin agama saudara-saudara kita yang dari Kristen. Dan sepertinya pemahaman yang seperti ini sudah terkontaminasi dalam pikiran-pikiran umat muslim. Jadi agama Islam tidak pernah mengatakan bahwa Nabi Isa diangkat ke surga dan di surga ia duduk di samping Allah. Jelas-jelas ini pemahaman yang batil. Nah, kenapa demikian? Oke, sebelum kita melanjutkan ke jawabannya, pastikan terlebih dahulu kamu klik tombol subscribe di bawah video ini dan juga tombol lonceng, karena setiap minggunya kita akan buat video-video seperti ini insya Allah. Namun, kalau kamu tidak yakin video ini bermanfaat, kamu bisa menonton video ini dahulu hingga selesai. Oke, jadi kenapa anggapan Nabi Isa berada di surga bersama Allah itu batil? Nah, itu karena, pertama, Allah tidak berada di dalam surga. Ini sangat-sangat bertentangan dengan kalimat tadi, di mana Isa bersama Allah di dalam surga. Faktanya teman-teman, Allah tidak berada di dalam surga. Karena surga diciptakan untuk makhluk ciptaannya, khususnya manusia. Kita tidak akan menjumpai satu ayat maupun hadis pun yang mengatakan bahwa Allah berada di dalam surga. Tidak pula pandangan sahabat hingga ulama-ulama yang muktabar sekalipun. Alasan kedua, Nabi Isa tidak berada di dalam surga. Oke, jadi jika tadi Allah tidak berada di dalam surga, maka Nabi Isa juga tidak ada di dalam surga. Kalian bisa mencari baik ayat Al-Quran maupun hadis bahwa Nabi Isa tidak pernah disebutkan sudah berada dalam surga. Bahkan jika kita merujuk kepada hadis Nabi bahwa Nabi Isa berada di langit kedua bersama Nabi Yahya bin Zakaria. Sebagaimana yang terangkan pada hadis tentang Isra yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kemudian setelah diangkat ke langit, Isa menjadi seperti nabi-nabi lain yang juga diangkat ke langit oleh Allah. Diriwayatkan oleh Bukhari nomor 349 dalam kitab Salat. Nabi Muhammad SAW mendapati mereka ketika beliau melakukan mi'raj ke semua lapisan langit. Di langit lapisan pertama beliau bertemu Adam. Di langit lapisan kedua beliau bertemu Yahya dan Isa. Di lapis langit ketiga, beliau bertemu Yusuf. Di lapis langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris. Dan di lapis langit kelima, beliau bertemu dengan Harun. Di lapis langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa. Dan di lapis langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi lainnya yang tidak disebutkan. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya yang berjudul Fathul Bari mengatakan, yang dimaksud dengan para nabi tersebut adalah ruh mereka, karena jasad mereka sudah dikebumikan di dunia. Nah, berbeda dengan Isa alaihissalam yang jasadnya diangkat oleh Allah ke langit. Artinya selain dengan ruh, Nabi Isa juga diangkat beserta juga dengan jasadnya. Jadi jelas bahwa ruh maupun jasad Nabi Isa tidak berada di surga, melainkan di langit kedua. Nah, teman-teman, langit yang dimaksud di sini bukan langit yang kita lihat secara zahir itu. Ya, bukan langit yang kita lihat berwarna biru dan juga berwarna hitam seperti itu, melainkan langit dengan wujud, esensi, dan dimensi yang berbeda dengan yang kita lihat secara zahirnya. Nah, terus kalau begitu, bagaimana dengan bunyi surat An-Nisa ayat 158 yang artinya, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Oke, yang dimaksud dengan Allah telah mengangkat Isa kepadanya bukan berarti kalau Nabi Isa literally di samping atau di sisi Allah. Ya, ini di sini Nabi Isa, di sini Allah, bukan seperti itu. Kalimat Allah telah mengangkat Isa kepadanya itu difahami bukan secara hakiki,
tetapi secara majazi atau kiasan. Ya, itu sama seperti misalnya teman-teman pernah mendengar pengumuman yang bunyinya telah berpulang keharibaan ilahi Rabbi, Fulan bin Fulan. Nah, yang dimaksud dengan telah berpulang keharibaan Allah itu bukan berarti telah berpulang ke pangkuan Allah. Ya, bukan pangkuan dalam makna yang hakiki, tetapi pangkuan dalam makna majazi atau majas atau kiasan semata begitu. Begitu pula, Isa diangkat ke sisi Allah bukan berarti sisi dalam makna hakiki, melainkan sisi dalam makna majazi. Alasan ketiga, sampai sekarang manusia belum memasuki surga. Jadi Allah sudah lama menciptakan surga dan neraka. Hanya saja teman-teman, sampai saat ini tidak ada manusia yang sudah menghuni surga, karena pintu surga masih tertutup. Surga itu akan terisi setelah terjadinya kiamat dan penghisaban. Nah, lalu gimana juga bagi mereka yang sudah wafat? Nah, mereka yang sudah wafat hidup dalam alam barzakh dan jasadnya di dalam kandung tanah. Makanya ada nikmat kubur, ada azab kubur. Lalu kalau surga dan neraka belum berpenghuni, maka sudah sekian lama dong surga dan neraka kosong. Jawabannya iya, kalau dihitung menurut hitungan waktu dalam dimensi kita. Hanya saja bagi Allah dalam dimensi sana, 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di sana. Which is kalau di dunia sudah melewati 2000 hingga 3000 tahun, maka di alam sana baru sekitaran 2-3 hari saja. Keempat, pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman dari umat Kristiani, doktrin umat Kristiani yang harus benar-benar dapat kita pisahkan dan kita buang dari pemahaman kita sebagai Muslim. Umat Kristiani meyakini bahwa Allah itu berada di surga, yang mereka sebut Bapa di surga. Begitu pula Isa atau Yesus bagi mereka pula hidup di dalam surga. Oke, I have no problem dengan doktrin ajaran Kristen. Saya tidak ada masalah dan tidak ada urusan dengan ideologi mereka. Video ini dibuat hanya untuk meluruskan pemahaman sebagian umat Islam, bukan untuk menyerang keyakinan agama lain. Dan kita juga menghargai dan menghormati keyakinan teman-teman kita yang non-Muslim. Ya terserah, mau Allah itu Bapa di surga, mau Nabi Isa juga berada di surga. Yang jelas dalam agama kita, Nabi Isa tidak sedang berada di surga apalagi duduk di samping Allah. Nabi Isa sama seperti dengan nabi-nabi lainnya. Ia berada di langit, hanya saja langit yang dimaksud di sini bukan langit yang secara zahir kita lihat sekarang ini. Langit di sini merupakan suatu dimensi lain yang tidak dapat diindrakan oleh kita manusia. Oleh karenanya teman-teman, pastikan setelah ini tidak ada lagi dari kalian yang beranggapan bahwa Nabi Isa di surga bersama Allah. Karena itu doktrin agama Kristen, bukan agama Islam. Nah, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau memang video yang barusan kamu saksikan bermanfaat bagi hidup kamu, dan jika ingin menonton video yang sama di minggu mendatang, insya Allah, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah video ini. Dan terima kasih telah menyaksikan. Nonton pula video lainnya dari Rabbanians ID. Jangan lupa like dan share apabila video ini bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.